Ya. Oke. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Luar biasa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta Dikayana tolong pimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa kita. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. 15 Agustus tahun. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius. Ya, si anak-anak kita sudah melakukan tepuk PPK dan anak-anak masih tetap bersemangat. Nah, anak-anak, kenapa kita harus semangat? Agar daya tahan tubuh kita semakin bagus, imun tubuh kita semakin terjaga, sehingga kita bisa terhindar dari apa? Virus COVID-19. Nah, untuk menghindari itu kita harus mentaati protokol kesehatan. Memakai masker. Apalagi mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Apa? Ya. Tema berapa anak-anak? Tema 1. Ya, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari. Tujuan pembelajaran 1. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang kesehatan melalui media PowerPoint, siswa dapat membandingkan 5 jenis perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Inti kegiatan kita pada pagi hari ini adalah anak-anak itu diharapkan dapat membandingkan jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan tepat. Anak-anak diharapkan dapat menentukan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan tepat. Di akhir kegiatan pembelajaran itu akan ada evaluasi. Selesai Vicon ini, anak-anak mengerjakan evaluasi yang ada pada Google Classroom. Kemarin kita belajar apa ya anak-anak? Belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 dan 2. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Cara membuat patung. Iya, bagus, pintar sekali ya cara membuat patung. Nah, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Nah, anak-anak coba perhatikan, Ibu punya gambar ini, gambar apa ya kira-kira anak-anak? Pisang. Pohon pisang, bagus sekali ya, pintar sekali semuanya. Ini adalah gambar pohon pisang. Pernahkah anak-anak melihat pohon pisang ini? Pernah. Pernah di mana ya kira-kira anak-anak melihat pohon pisang? Di sawah. Di sawah, di kebun, di samping rumahnya ada ya. Apa yang anak-anak ketahui tentang tanaman pisang? Memiliki 1000 guna. Berkembang. Batangnya gimana? Bisa dimakan. Bisa dimakan. Kenapa tumbuhan pisang itu banyak ya? Karena dia berkembang, dia pintar sekali. Kita berikan tepukan salut ya buat Dikayana ya tadi yang menjawab. Ya, kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Jadi tumbuhan pisang itu kok terus makin banyak karena dia berkembang biak. Nah, apa tujuan tumbuhan itu berkembang biak? Terus bertambah banyak. Agar terus bertambah banyak. Ya betul. Apa lagi? Agar tidak punah ya. Jadi untuk melestarikan jenisnya. Tahukah anak-anak bagaimana cara berkembang biak pisang? Tahu ya. Nah, dengan cara apa? Anak-anak? Dengan tunasnya. Ya. Nah, Ibu punya video. Silakan anak-anak amati ya videonya.
Ada yang tahu apa itu tunas? Bibit dari sebuah pohon. Akar tunas merupakan yang tumbuh pada ujung batang yang berada di atas permukaan tanah. Ya, betul sekali jawaban dari Kak Sipi ya. Kita berikan tepukan salut ya. Tepuk salut. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang yang berada di atas permukaan tanah. Coba anak perhatikan, ada 2 buah gambar di sini ya. Sama atau berbeda ini gambarnya? Berbeda. Berbeda ya. Yang satu tanaman apa? Jahe. Satu tanaman jahe, yang satu tanaman pisang. Nah, kita lihat apa perbedaannya anak-anak. Jahe berkembang biak dengan rizoma, pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Wah, pintar sekali ya, dapat 2 jempol, pintar sekali. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada yang dengan cara apa? Yang pertama? Tunas. Tunas. Ya, tunas. Contohnya pada apa ya? Tunas? Pohon pisang, Pohon pisang. Pohon pisang. Apalagi? Kelapa. Pohon kelapa. Apalagi? Bambu. Apalagi? tebu, Tebu. Semua. Yang kedua, umbi lapis. Contoh yang tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. bawang, Bawang. Tumbuhan sumber kehidupan ya anak-anak. Jadi memang betul tumbuhan itu adalah sumber kehidupan bagi kita semua. Nah, apa manfaat tumbuhan bagi kita anak-anak? Apa Untuk manfaatnya ya? memberikan oksigen, untuk menjadi bahan makan ternak. Ya, jadi bahan makan ternak. Sini ada teks tumbuhan sumber kehidupan. Anak-anak baca dulu teksnya untuk mencari ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Oke, setelah anak-anak menemukan ide pokoknya, anak-anak membuat kesimpulan ya dengan menggunakan bahasanya sendiri dari ide pokok yang sudah anak-anak temukan. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan untuk LKPD 1 dulu? LKPD 1. Ya. 1. Nama tumbuhan RBI. Cara berkembang biak dengan geragi atau stolon. Nomor 2. Tanaman paku. Cara berkembang biak dengan spora. Nomor 3. Tanaman bawang bombay. Cara berkembang biak dengan umbi lapis. Nomor 4. Pohon pisang. Cara berkembang biak dengan tunas. Nomor 5. Jahe. Cara berkembang biak dengan akar pinggang. Nomor 6. Jamur. Cara berkembang biak dengan spora. Nomor 7. Rumput teki. Cara berkembang biak geragi atau stolon. Nomor 8. Eceng gondok. Cara berkembang biak dengan tunas. Nomor 9. Bambu. Berkembang biak dengan tunas. Nomor 10. Ubi jawa. Cara berkembang biak dengan batang. Ada perbedaan sama nomor 8 sama 10. Nama tumbuhan makan cocor bebek dengan tunas. 9 bambu dengan tunas. 10 singkong dengan stek batang. RBI. Gambar apa? RBI. Gambar apa? Ya, gambar RBI. Itu dia cara berkembang biaknya dengan Geragi atau stolon. ya, geragi atau stolon ya. Jadi geragi atau stolon itu batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah, yaitu geragi atau stolon. Yang nomor 2 anak-anak. Nomor 2 itu apa ya? tanaman Paku. Ya, paku. Ya, tumbuhan paku. Dia berkembang biak dengan apa anak-anak? Spora. Cara Spora. Ya, dengan spora. Kita lihat yang ketiga, Bu Mira, hidupkan mikrofonnya. Ya, silakan hidupkan mikrofonnya dulu. Yang nomor 3 itu apa ya? Nomor 3? Bawang merah. Dia berkembang biak dengan apa? lapis, umbi Umbi lapis. lapis ya. Ya, terima kasih buat Dika Yana dan Komang Widi sudah mau mempresentasikan hasilnya dengan baik. Kita berikan tepukan salut ya anak. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya. dan
darat dataran. Ya, bagus sekali ya, sudah menemukan ide pokoknya. Terus 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Paragraf 2. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m di atas permukaan laut. Paragraf 3. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Paragraf 4. Tumbuhan di wilayah adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Paragraf 5. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut. ya. Kesimpulan. Tahukah kamu kalau Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa dan Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Semua dataran memiliki jenis tumbuhan masing-masing. Seperti di perairan ada pohon kelapa, bakau, dan ganggang. Dan daratan tinggi adalah pohon teh, jagung, dan sayur hijau. Dan dataran rendah adalah pohon jepun, kayu jati, sotong, dan lain-lain. Ya, bagus sekali ya, bagus sekali Komang Widi sudah selesai sampai ke kesimpulan. Terima kasih banyak. Kita berikan tepukan salut buat Komang Widi dan GCP ya. Tepuk salut. Jempol. Salut. Paragraf satunya itu ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan ya. Paragraf 2-nya ide pokoknya adalah pengertian dataran rendah. Untuk kesimpulannya yang dibacakan Komang Widi itu sudah bagus, sudah benar. Yang dibacakan juga oleh GCP juga sudah bagus, sudah benar ya. Dari tadi itu belajar apa saja ya anak-anak? Apa Dikayana? Cara berkembangbiak tumbuhan. Ya, cara berkembangbiak tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pokok. Iya, pintar, bagus. Ide Kita pokok. hanya menemukan ide pokok, Ide ya. pokok. Iya, betul. Kesimpulan. Iya, belajar Kesimpulan. ya, membuat kesimpulan dengan menggunakan bahasa sendiri. Bagaimana perasaan anak-anak dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, Senang ya? Ratu Aku ano matangi mailen iklen. Siti, tolong pimpin doa untuk teman-temannya dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa selesai. Kita bertemu lagi besok dengan tema subtema 1 pembelajaran yang keempat ya, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, cara membuat kesimpulan dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Cukup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih anak-anak semua. Dadah.